Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, sehingga saya hari ini dapat menyelesaikan salah satu tanggung jawab saya, yaitu membuat makalah dan mempresentasikannya. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pembimbing akademik mata kuliah membaca. Baiklah Bapak Ibu sekalian, judul makalah saya itu Konsep Dasar Membaca dalam Ruang Lingkup Kacamata Perspektif Nur Hadi, dalam bukunya yang berjudul Teknik Membaca. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bahwa teknologi semakin hari semakin berkembang, semakin maju. Ya. Semua kegiatan hampir dilakukan oleh bantuan internet. Ya. Semua aplikasi, hampir beberapa aplikasi seperti tablet, komputer, telepon genggam ya, atau yang kita sebut sekarang sebagai smartphone atau telepon cerdas ya, semuanya menggunakan bantuan internet. Semua berbasis 4G. Bahkan sekarang negara Indonesia akan mengadopsi sistem internet berbasis 5G ya. Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semakin berkembangnya teknologi ya, semakin majunya teknologi, hal itu ternyata membawa dampak buruk bagi salah satu kegiatan masyarakat. Ya, terutama yaitu minat membaca masyarakat. Ya. Jika kita melihat laman-laman tertentu, ya situs-situs tertentu, banyak laman yang mengatakan, yang menginformasikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki minat baca terendah di dunia. Ya, itu artinya masyarakat kita, bangsa kita, ya, bangsa Indonesia sangat minim ya akan minat membaca. Ya, itu adalah latar belakang masalah. Ya. Lalu apa permasalahan yang terjadi? Ya. Nah, permasalahan yang terjadi ini dipicu oleh kemajuan teknologi. Ya. Semakin berkembangnya teknologi ini, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia semakin melupakan kegiatan membaca. Ya, mereka pada umumnya lebih berkonsentrasi kepada bermain game, ya, kemudian melakukan aktivitas di dunia maya seperti medsos tertentu ya, Facebook, Twitter, Instagram, ya, WhatsApp, ya, semua manusia pada umumnya ya, bukan hanya di Indonesia sih kalau menurut saya, di dunia pada umumnya masyarakat terlalu sibuk dengan kegiatan bermedsos di dunia maya seperti itu, sehingga ya kita melupakan kegiatan kita yaitu membaca. Ya, kita sering melupakan kegiatan membaca, bahkan menyepelekan. Ya, kita terlalu sibuk dengan kegiatan seperti itu. Ya, nah, di makalah ini yang saya buat ini, itulah yang saya kupas. Ya, dari mulai latar belakang masalah, permasalahan yang terjadi, ya, semuanya yang berkaitan dengan ruang lingkup membaca. Ya, nah, melalui kacamata perspektif daripada Nur Hadi ini, ya, selaku penulis yang membuat buku Teknik Membaca ini, ya, dia juga memberikan beberapa pembahasan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, akan saya berikan salah satunya, yaitu pentingnya daya baca yang tinggi. Kita lihat pada bab 2 pembahasan. Dalam kehidupan modern ini, setiap orang dituntut mempunyai daya baca yang tinggi. Ya, itu artinya
membaca bukan hanya membaca itu bukan hanya kegiatan, bukan kegiatan biasa. Jadi seperti itu. Membaca seperti kita melakukan ibadah. Membaca itu seperti wajib, ya, karena manusia itu dituntut memiliki daya baca yang tinggi, ya. Kenapa sih manusia dituntut untuk memiliki daya baca yang tinggi? Karena ini aspeknya itu banyak, ya, manfaatnya itu banyak, ya. Salah satunya adalah bukan hanya menambah wawasan kita, intelektual kita, tapi kita juga dituntut untuk mengenal pengetahuan, khususnya misalnya kita sebagai mahasiswa sastra Indonesia, kita lebih mengenal karya sastra Indonesia, ya, dari beberapa pengarang terkenal, ya, seperti Sultan Takdir Ali Syabana dan lain-lain, ya. Itu kita dituntut, artinya kita diwajibkan memiliki daya baca yang tinggi. Maka dari itu kita harus membudidayakan kegiatan membaca apapun yang terjadi pada diri kita. Apakah kita terlalu sibuk, ya, apakah itu kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau dengan teman bermain gitu. Kita tidak boleh melupakan salah satu kewajiban kita, yaitu membaca, ya. Seperti itu. Nah, pengertian membaca, ya. Apabila kita melihat dari sudut pandang pengertian membaca ini ada dua pengertian, ya. Dalam pengertian sempit, membaca adalah kegiatan memahami makna yang terdapat dalam tulisan, ya, itu dalam pengertian yang sempit. Sedangkan dalam pengertian yang luas, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Ya, seperti itu. Jadi, pengertian membaca itu ada dua menurut teorinya Nur Hadi. Ya. Selanjutnya, setiap kegiatan tentunya mempunyai tujuan yang khusus. Ya. Saat ini Anda membaca dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang teknik membaca. Pada saat yang lain, mungkin Anda membaca untuk tujuan menikmati karya tulis atau sastra, mencari lowongan pekerjaan di surat kabar, ya, contohnya. Menilai kebenaran gagasan yang diungkapkan pengarang, yaitu kalau kita menganalisis cerita, tuh ya, kita mencari ide pokoknya, ya, mencari latar belakang masalahnya, unsur-unsur intrinsiknya, unsur-unsur ekstrinsiknya, ya, itu salah satu fungsinya, ya. Next, selanjutnya, ragam tujuan membaca, ya. Ini banyak sekali, ya, tujuan membaca itu ternyata, ya, menurut konsep pemikirannya Nur Hadi ini. Salah satunya adalah ingin memahami secara detail dan menyeluruh tentang isi buku. Itu sudah pasti, ya. Salah satu kegiatan itu mengenal secara keseluruhan isi bukunya, yang dibahas apa, temanya apa, fungsinya bagaimana, ya. Kemudian kita bisa juga mengetahui sistematika penyajiannya, apakah lebih banyak salahnya dalam sudut pandang ejaan yang disempurnakan, ya. Itu kita bisa melihat semuanya, ya. Kemudian tahap-tahap membaca, ya. Kegiatan tahap membaca ini ada beberapa tahap, ya. Salah satunya adalah tahap prabaca. Tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi membaca dan mengaktifkan skemata yang dimiliki pembaca, ya. Kegiatan mengaktifkan skemata berguna untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap materi bacaan dan membangun pengetahuan baru, ya. Itu salah satu dari tahap-tahap membaca, ya. Itu adalah tahap membaca pertama. Yang kedua, tahap saat baca, ya. Tahap saat baca adalah tahap utama dalam membaca. Pada tahap ini, seseorang mengerahkan kemampuannya untuk mengolah bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat,
Ya, kegiatan termasuk dalam tahap saat baca sebagai berikut. Membaca dengan teliti bacaan atau buku. Membuat analisis dan kesimpulan secara kritis. Ya, menyimpan informasi pengetahuan yang diperoleh. Jadi, setelah kita membaca itu tentunya kita pasti akan memiliki atau mendapati beberapa informasi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, misalnya tentang makalah ini, ya, kita dapat mengetahui tujuan daripada makalah ini apa, ya, konsepnya bagaimana, ya, kemudian dalam melakukan analisisnya itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu contoh, ya, tahap saat baca. Ya, kemudian yang terakhir, ketiga, tahap pasca baca. Tahap pasca baca adalah tahap akhir kegiatan membaca. Pada tahap ini, seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengubah sikap mental karena dorongan hasil membaca. Aktivitas yang termasuk dalam tahap pasca baca sebagai berikut. 1. Menentukan sikap, ya, menerima atau menolak gagasan isi bacaan. Kedua, mendiskusikan dengan orang lain. Ketiga, membuat komentar balikan. 4. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengubah menjadi bentuk lain. Dan terakhir, memunculkan ide baru. Jadi tahap pasca baca ini salah satu fungsinya adalah, salah satu tujuannya adalah kita tuh diajak untuk melakukan suatu diskusi kepada orang lain. Mungkin bertukar pendapat, bertukar perspektif, ya, untuk menemukan suatu solusi, ya. Kemudian menampilkan, ya, mengajak orang lain untuk menampilkan komentarnya, opininya terhadap apa yang dia analisis, ya, terhadap apa yang dia baca pada buku bacaan atau objek yang dia baca, ya, seperti itu. Ya, jenis-jenis teks menurut penerbitannya, ya. Ini ada beberapa jenis teks nih, ya, menurut Nur Hadi dalam kacamata perspektifnya. Ya, berdasarkan jenis penerbitannya, teks dibedakan atas buku dan serial. Ya, buku merupakan jenis publikasi yang memuat tulisan dalam satu bidang yang diterbitkan dalam satu kesatuan secara utuh. Ya. Lalu apa itu serial? Serial adalah teks yang terbit bersambung, biasanya terbit secara teratur dan tidak ditentukan batas akhir penerbitannya. Nah, itu adalah serial. Nah, contohnya apa itu serial? Ya, laporan tahunan, proceeding, album lulusan, almanak, direktori. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis teks menurut isinya, ya. Ya, ini menurut pemikirannya Nur Hadi lagi nih, ya, jenis-jenis teks menurut isinya. Menurut isinya, teks dibedakan dalam berbagai jenis. Ya, masing-masing teks tersebut menuntut teknik membaca yang khusus. Adapun jenis-jenis teks menurut isinya sebagai berikut. Ya, ini salah satu contohnya aja, ya. Artikel ilmiah penelitian. Ini biasanya artikel ini berkaitan dengan hasil observasi. Jadi kita deskripsikan ini hasil observasi kita. Ya, apa yang kita amati, objeknya apa, ya, kesimpulannya apa, lalu teori apa yang kita gunakan, ya, sistematikanya gimana, perumusan masalahnya seperti apa. Ya, itu salah satu contoh dari jenis teks menurut isinya, ya, yang disebut artikel ilmiah penelitian. Selanjutnya, ya, kita masuk ke bab 3, yaitu ringkasan materi. Nah, pada bab 3 ini saya selaku penulis, ya, merumuskan beberapa hasil yang saya amati terhadap apa yang saya baca pada buku Teknik Membaca karangan Nur Hadi. Ya, saya ingin menyimpulkan, ya, ada 5 yang ingin yang saya simpulkan, ya. Yang pertama yaitu membaca merupakan kegiatan membaca. Merupakan salah satu kegiatan di mana seseorang
harus mempunyai daya baca yang tinggi. Jadi yang pertama yaitu membaca. Kegiatan membaca ini menuntut seseorang untuk memiliki daya baca juang yang tinggi. Ini artinya sifatnya wajib ya bagi semua orang. Bukan hanya wajib dalam beribadah, juga bukan hanya wajib menelusuri informasi di beberapa media sosial ya, seperti itu. Membaca bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga untuk menikmati karya tulis atau sastra ya. Jadi kita membaca untuk mengenal karya-karya orang lain, salah satunya adalah karya sastra ya, seperti itu. 3. Membaca memiliki banyak tujuan, salah satunya itu pembaca ingin memahami secara detail dan menyeluruh tentang isi bukunya. Itu artinya kita harus mengenal informasi lebih dalam mengenai suatu buku, suatu objek yang kita baca, apakah itu majalah, tabloid, ya, dan sebagainya, ya. 4. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca juga memiliki beberapa tahapan. Ya, salah satunya adalah tahap prabaca, yang mana tahap ini salah satunya adalah kriteria daripada tahapan-tahapan membaca ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya sebelumnya. Ternyata kegiatan membaca itu juga ada tahap-tahapnya ya, seperti itu. Terakhir, kita telah mengetahui bahwa teks terdiri atas beberapa jenis, yaitu menurut penerbitannya dan menurut isinya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Ya, demikianlah ringkasan materi yang saya sampaikan hari ini. Ya, termasuk beberapa sub-sub tertentu yang berkaitan dengan konsep pemikiran daripada Nur Hadi dalam buku yang dibuatnya yang berjudul Teknik Membaca. Bapak Ibu sekalian, apabila saya terdapat kekurangan atau kata-kata yang kurang pantas untuk didengar, atau kata-kata yang tidak sopan, atau dalam presentasi ini masih banyak memiliki kekurangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, saya mohon maaf ya. Saya berharap Bapak Nur Irwansyah MPD selaku pembimbing mata kuliah membaca dapat memberikan saran, masukan, kritikan, apapun yang mendukung kegiatan saya ini, presentasi saya ini, demi perubahan yang baik ya. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.